Bayangin negara yang punya segalanya. Emas, minyak, laut yang kaya, tanah yang subur, bahkan bonus demografi. Itu semua ada di Indonesia. Tapi lucunya, sampai hari ini, kita belum masuk kategori negara maju. Kenapa bisa begitu? Apa kita dikutuk kekayaan? Atau justru ada yang salah di dalam sistem kita sendiri? Video ini bukan cuma kasih data, tapi kita bakal bedah realita pahit di balik megahnya kekayaan Indonesia. Siap-siap geleng kepala, karena jawaban dari pertanyaan ini nggak semanis slogan. Yuk kita mulai. Karena sebelum bisa berubah, kita harus berani lihat kenyataan. Banyak orang pikir, asal negaranya kaya sumber daya, otomatis jadi negara maju. Padahal, nggak sesederhana itu. Negara maju bukan cuma soal kekayaan alam, tapi soal kualitas hidup warganya, pendapatan tinggi, pendidikan bagus, layanan kesehatan mantap, dan teknologi yang maju. Lihat Jepang atau Korea Selatan, mereka nggak punya banyak sumber daya, tapi bisa jadi negara industri kelas dunia. Sebaliknya, ada banyak negara yang super kaya SDA, tapi rakyatnya hidup pas-pasan. Jadi, jelas ya, kaya secara alam gak otomatis bikin negara itu maju. Pertanyaannya sekarang, Indonesia ini sebenarnya kaya beneran, atau cuma terlihat kaya? Indonesia itu ibarat rumah yang duduk di atas brankas harta karun. Kita punya tambang emas terbesar di dunia di Papua, Freeport namanya. Cadangan batu bara, salah satu yang terbesar. Nikel, kunci baterai mobil listrik, dan kita pemilik terbesar global. Belum lagi hutan tropis, sawit, tambang timah, sampai potensi energi terbarukan, angin, matahari, dan panas bumi. Laut kita juga kaya, jadi ladang ikan dunia. Bahkan negara tetangga sering nyolong ikan karena laut kita masih gampangan. Secara sumber daya, kita bukan cuma kaya. Kita tajir melintir. Tapi dengan semua ini, kenapa Indonesia belum naik kelas juga? Jawabannya mulai kelihatan di segmen berikutnya. Kutukan sumber daya? Pernah dengar istilah resource curse atau kutukan sumber daya? Ini bukan dongeng bro. Banyak negara yang justru susah maju karena terlalu bergantung pada kekayaan alamnya. Logikanya begini, karena duit dari SDA gampang banget didapat, pemerintah jadi malas berinovasi. Ekonomi jadi manja. Parahnya lagi, uang besar ini sering bikin rebutan kekuasaan. Akhirnya, korupsi merajalela. Contohnya Venezuela dan Nigeria, kaya minyak, tapi rakyatnya sengsara. Indonesia? Ya, kita juga kebagian efeknya. Daripada bangun industri, kita malah sibuk ekspor mentahan. Padahal, kalau dikelola dengan benar, SDA bisa jadi modal besar buat jadi negara maju. Tapi, ada yang lebih krusial, manusianya. Kekayaan alam boleh luar biasa, tapi tanpa manusia yang kompeten dan infrastruktur yang mendukung, itu cuma jadi potensi tidur. Indonesia punya lebih dari 270 juta penduduk, dan sebagian besar adalah usia produktif. Ini disebut bonus demografi. Tapi masalahnya, bonus ini bisa berubah jadi bencana kalau nggak dibarengi kualitas SDM yang bagus. Pendidikan kita masih timpang, terutama di daerah pelosok. Banyak anak sekolah yang lulus tapi nggak siap kerja. Skillnya minim, akses ke pelatihan juga terbatas. Belum lagi soal infrastruktur, jalan, pelabuhan, internet, listrik masih belum rata. Kalau di kota besar udah canggih, di desa-desa sinyal aja susah.
Padahal konektivitas itu kunci buat pemerataan ekonomi. Hasil panen bisa busuk di jalan karena jalannya rusak. Anak-anak nggak bisa belajar daring karena sinyal hilang timbul. Ini semua bikin potensi bangsa kehambat. Jadi, bukan cuma soal SDA, tapi soal kemampuan kita membangun manusia dan sistem yang jalan bareng. Selanjutnya, kita bahas penyakit lama tapi masih akut, korupsi dan birokrasi. Kalau kekayaan alam Indonesia bocor, salah satu lubang terbesarnya adalah korupsi. Setiap tahun, triliunan rupiah uang rakyat raib entah kemana. Dari proyek infrastruktur fiktif, pengadaan barang absurd, sampai suap jabatan, semuanya ada. Skandal kayak BLBI, IKTP, Jiwasraya, itu baru yang ketahuan. Belum lagi birokrasi yang ruwet dan lamban. Izin usaha bisa berbulan-bulan, proyek bisa mandek cuma gara-gara tanda tangan. Birokrasi kita kayak labirin, ribet, berbelit, dan kadang sengaja dibikin susah biar ada uang pelicin. Akibatnya, investor kabur, pembangunan melambat, rakyat yang rugi. Kalau budaya ini nggak dibenahi, seberapapun kayanya Indonesia, ya bakal gitu-gitu aja. Coba lihat barang di sekitarmu, dari HP, baju, sampai makanan kemasan. Banyak yang buatan luar negeri kan? Indonesia masih jadi pasar, bukan produsen. Padahal, negara maju itu punya industri kuat. Mereka bikin, bukan cuma beli. Sayangnya, industri dalam negeri kita masih lemah. Teknologi tertinggal, riset minim, SDM belum siap. Bahkan, bahan baku dari alam sendiri pun sering diekspor mentah, terus kita beli lagi dalam bentuk jadi dengan harga berlipat. Contoh, nikel, kita punya banyak, tapi baterai mobil listrik buatan luar. Ini yang bikin Indonesia jalan di tempat. Tanpa lompatan industri, mimpi jadi negara maju cuma akan terus jadi wacana. Meski tantangannya banyak, Indonesia belum kalah. Kita masih punya peluang besar buat jadi negara maju, asal tahu cara mainnya. Pertama, kita punya bonus demografi. Kalau SDM dilatih, diberdayakan, dan dikasih akses teknologi, ini bisa jadi mesin pertumbuhan. Kedua, era digital bikin batasan global makin tipis. Banyak anak muda Indonesia sukses lewat startup, freelance, bahkan bisnis online, dan ini harus didorong. Ketiga, pemerintah mulai sadar pentingnya hilirisasi industri. Misalnya, nikel nggak lagi diekspor mentah, tapi diolah jadi baterai di dalam negeri. Ini langkah cerdas, karena nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Keempat, proyek strategis nasional mulai merata. Jalan tol, pelabuhan, dan bandara dibangun dari barat sampai timur. Kalau ini dijaga, konektivitas akan meningkat dan ekonomi lokal bisa naik kelas. Terakhir, investasi asing makin tertarik karena potensi pasar kita besar banget. Tapi semua ini butuh konsistensi, pengawasan, dan SDM yang siap tempur. Peluang itu ada. Tinggal kita mau manfaatin, atau nonton dari pinggir. Jadi, Indonesia bukan miskin. Kita ini super kaya, tapi belum pintar mengelola. Masalahnya bukan di alam, tapi di manusia dan sistem yang jalan pincang. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Kalau generasi muda sadar, peduli, dan mau belajar, masa depan bisa dibalik. Negara maju itu dibentuk, bukan ditunggu. Kita butuh SDM hebat, birokrasi bersih, industri kuat, dan masyarakat yang melek literasi. Karena ujungnya, nasib bangsa ini nggak ditentukan oleh kekayaan alam.
tapi oleh siapa yang memegang kendalinya. Sekarang, tinggal pilih, mau jadi penonton, atau jadi penggerak perubahan? Like, share, dan subscribe kalau kamu percaya Indonesia bisa lebih dari sekadar kaya SDA.